إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati jawil imani wal ihsan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul khair. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga pada hari Jumat ini kenikmatan masih tercurahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan panggilan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan amal ibadah salat yang kita laksanakan ini menjadikan amal terbaik buat kita, menjadikan kita lebih takarub kepada Allah, menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita selalu lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul nabi yang telah memberikan nur cahaya untuk dunia dan seluruh isinya menjadi terang dari kegelapan. Salat Jumat adalah ibadah yang sangat penting di dalam Islam ini. Salat Jumat adalah ibadah yang wajib bagi kita laki-laki yang sudah menikah. Jika kita melaksanakan ibadah salat Jumat ini, insya Allah ta'ala kita akan mendapatkan banyak pahala yang berlimpah dan akan dikabulkan setiap hajat dan permohonan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat beruntung menjadi orang-orang yang bergabung di dalam Islam ini. Sebagai umat Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul nabi, kita merupakan orang-orang yang beriman kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dari ujung rambut kita sampai ujung jari kaki kita. Melalui Rasulullah SAW kita mendapatkan nur, kita mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan jalan kepada kita akan berkah dan keridhaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing dunia ini, membimbing insan, membimbing manusia untuk memahami apa tujuan penciptaan mereka di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah Ta'ala telah mengumumkan bahwa Allah Ta'ala telah mencintai
kecintaan kepada beliau. Hadrat Mas Makwa Imam Mahdi telah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang mampu menjadikan insan menjadi pencinta ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhak untuk menyatakan diri beliau adalah sumber cahaya yang berkilau-kilauan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala telah memberikan nama Rasulullah SAW dalam Al-Quran Syarif adalah Nur, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepada kalian nur dari Allah Ta'ala. Quran Surah Al-Maidah ayat yang ke-16. Hal ini menjadi sebuah ihsan Allah Ta'ala yang sangat besar kepada kita. Jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dapat meraih bagian dari nur itu. Dan untuk meraih bagian dari nur itu, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita ibadah sholat Jumat, supaya doa-doa yang kita panjatkan pada hari Jumat itu mendapat martabat pengabulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jamaah muslimin, marilah kita berdoa memanjatkan kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Jumat yang mubarak ini, Jumat yang berberkat ini, supaya apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi dambaan kita, semuanya akan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, di dalam hari Jumat ini terdapat saat yang apabila seorang muslim mendapatkan peluang itu dan ia sedang menunaikan sholat Jumat, kemudian pada waktu itu juga ia memulai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil memberi isyarat dengan tangan, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa waktu tertentu yang diberkati itu sangat pendek sekali. Di dalam hadis yang lain dikatakan, pada saat itu orang mukmin bisa menyaksikan pengabulan doanya, sedangkan orang-orang non-mukmin tidak beriman, ya berkecimpung dalam canda tawa dan permainan belaka. Namun sebaliknya, mereka yang meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan, ada yang dikarenakan memang mereka tidak sholat, ada yang karena mereka malas karena suatu kesibukan, ataupun ada juga yang dikarenakan mereka ketiduran karena tidak diperhitungkan. Termasuk alasan lainnya yang tidak tergolong ke dalam alasan-alasan syar'i yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika benar mereka meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, mereka meremehkannya, dan bukan karena kondisi darurat, serta dilakukan sebanyak 3 kali waktu Jumat, Allah Ta'ala akan mengunci hatinya. Terdapat di dalam hadis Ibnu Majah dan hadis Abu Daud. Bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan, ya, sehingga mereka itu seperti orang yang munafik. Mudah-mudahan kita yang hadir pada sholat Jumat ini ya terhindar dari hal itu. Juga orang-orang yang mereka belum tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, mereka dibukakan rahmat karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Jumat. Bapak-bapak dan anak-anak sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, hari yang paling baik di antara semua hari adalah hari Jumat. Oleh karena itu, pada hari itu perbanyaklah mengirim salawat ke depanku, karena salawat kalian pada hari itu akan dipersembahkan oleh Allah Ta'ala di hadapanku. Jadi jelas ya, bahwa di dalam hadis ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya,
Tengoklah hai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati umat kamu penuh dengan rasa terima kasih kepadamu. Mereka menyampaikan salawat kepadamu sambil berusaha melakukan amal sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran, dan sambil terus berusaha mengikuti suri teladan engkau. Di hari yang berberkat ini, mereka mengirimkan salawat kepada engkau, yang mana hari ini merupakan hari yang istimewa. Oleh karena itu, aku dengan penuh kasih sayang mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaku itu. Dan aku juga telah memerintahkan agar mereka mengirim selawat kepada engkau. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ketahuilah, berselawat juga para malaikat yang tercantum di dalam Al-Quran Karim. Jadi membaca salawat, memanjatkan doa-doa pada hari Jumat yang berberkat ini, yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dan pasti akan datang dengan kekasihnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila salawat kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan penuh hikmat, dengan penuh ikhlas, penuh keasikan, kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan mengirimkannya dalam keadaan panapi Rasul, pada akhirnya salawat itu akan dipersembahkan ke hadapan Allah Ta'ala setelah melalui syafaat dari Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa khataman nabiyyin. Kemudian juga ada lagi sebuah hadis tentang pentingnya hari Jumat ini yang telah diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau telah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, hari yang paling baik di dalamnya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam dilahirkan. Pada hari itu juga Adam dibawa ke surga. Dan pada hari itu juga dia dikeluarkan dari surga. Jadi pada hari Jumat ini terdapat satu kesempatan yang berberkat, dan bisa juga kesempatan bagi insan untuk mendapatkan ganjaran maupun menerima hukuman. Jadi berpulang kepada kita Bani Adam, kesempatan yang sangat baik pada hari Jumat ini, hendaklah kita pergunakan untuk apa? Kita ingin mendapatkan pahala atau kita akan mendapatkan hukuman? Insya Allah Ta'ala, dengan kita memperhatikan kemuliaan dan kesucian hari Jumat ini, kita menyampaikan banyak doa-doa, kita memanjatkan salawat dan melakukan amal-amal soleh, ini akan menjadi sarana bagi kita untuk masuk ke dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ta'ala juga kita akan menjadi manusia yang akan memperoleh bagian dari nur Allah Ta'ala. Namun betapapun berberkatnya hari Jumat ini, akan tetapi ia akan menjadi sarana bagi insan untuk juga menerima hukuman jika ia terperdaya oleh tipu muslihat setan. Dan pada hari itu begitu berberkat, namun juga terpaksa membuatnya Adam keluar dari surga yang sebagaimana digambarkan oleh hadis tadi. Para jamaah muslimin rahimakumullah, jadi pentingnya hari Jumat ini kita harus menghargai dengan niat yang baik, dan syaratnya adalah harus dengan perbuatan amal soleh dan beribu-ribu salawat kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah Ta'ala akan menunjukkan surganya kepada kita. Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, beliau telah memberikan petunjuk kepada kita. Barang siapa yang memahami makam dan kemuliaan Allah Ta'ala, dan ia merasa takut bahwa pada suatu hari ia akan ditanyai, lalu dia meninggalkan dosa, maka ia akan menerima anugerah dua macam surga. Pertama, akan mendapatkan anugerah surga di dunia ini juga. Dia akan mengalami perubahan suci pada dirinya, dan Tuhan akan menjadi pelindung dan penjaganya. Yang kedua, setelah meninggalkan dunia ini, maka manusia itu akan dianugerahi surga yang kekal abadi baginya. Hal itu diraihnya karena dia takut kepada Tuhannya
dan dia telah mendahulukan kepentingan Allah Ta'ala di atas kepentingan dari perasaan hawa nafsu dirinya sendiri. Itulah yang dapat disampaikan dalam kesempatan khatib khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahim ini yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, berkat, petunjuk, karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita melaksanakan ibadah sholat Jumat ini, dan segala kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin.